Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Oktaviani. Saya dari Prodi Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah 2020. Di sini saya akan membahas mengenai akuntansi penghimpunan dana. Di sini saya akan membahas secara khusus tentang akuntansi untuk penghimpunan dana. Pembahasan akan saya awali dengan pembahasan detail mengenai ketentuan syariah terkait skema transaksi yang diperbolehkan untuk menghimpun dana. Kemudian, saya akan membahas juga mengenai aplikasi ketentuan syariah untuk giro, tabungan, dan deposito, serta dilanjutkan dengan praktik pengakuan dan pengukuran pada masing-masing transaksi beserta variasi penerapan di lapangan. Relevansi bab ini adalah sebagai dasar pengetahuan dalam menguasai praktik akuntansi terkait pengakuan dan pengukuran berbagai transaksi yang terjadi dalam aktivitas penghimpunan dana oleh bank syariah. Penguasaan teori dan praktik terkait pengakuan dan pengukuran transaksi penghimpunan itu sangat penting untuk harus dikuasai, mengingat transaksi ini sangat dominan terjadi pada organisasi di bank syariah. Nah, di sini ada ketentuan syariah. Penghimpunan dana masyarakat di perbankan syariah itu menggunakan instrumen yang sama dengan penghimpunan dana pada perbankan konvensional, yaitu ada instrumen giro, tabungan, dan deposito. Nah, ketiga jenis instrumen ini biasa disebut dengan istilah dana pihak ketiga. Nah, itu kan jadi dana pihak ketiga itu ada giro, tabungan, dan deposito. Namun, menggunakan instrumen yang sama, mekanisme kerja masing-masing instrumen penghimpunan dana pada bank syariah ini berbeda dengan instrumen penghimpunan dana pada bank konvensional. Perbedaan mendasar mekanisme kerja instrumen penghimpunan dana bank syariah itu terletak pada tidak adanya bunga yang biasanya digunakan oleh bank konvensional dalam memberikan keuntungan kepada nasabah. Nah, ketentuan tentang larangan haramnya menggunakan mekanisme bunga bagi bank syariah itu difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 1 tentang giro, nomor 2 tentang tabungan, dan nomor 3 itu tentang deposito. Nah, Dewan Syariah Nasional itu bertujuan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Dewan Syariah Nasional ya. Jadi Dewan Syariah Nasional itu bertujuan untuk melaksanakan tugas Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa dan mengawasi penerapannya agar menumbuh kembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah di Indonesia. Nah, pada masing-masing fatwa tersebut juga difatwakan mekanisme alternatif yang dibenarkan pada prinsip syariah. Nah, berdasarkan fatwa Dewan Syariah nomor 1 tahun 2000 tentang giro, disebutkan bahwa mekanisme giro yang dibenarkan berdasarkan prinsip bank syariah itu adalah giro yang berdasarkan prinsip mudorobah dan wadiyah. Selanjutnya, berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 2 tahun 2000 tentang tabungan, mekanisme tabungan yang dibenarkan bagi bank syariah adalah tabungan yang mendasarkan prinsip mudorobah dan wadiyah. Nanti mudorobah dan wadiyah ini akan saya bahas sedikit. Nah, adapun untuk deposito itu dinyatakan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 3 tahun 2000 bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudorobah. Jadi nggak ada prinsip wadiyah kalau di deposito. Oleh karena mekanisme penghimpunan dana pihak ketiga hanya mengenal 2 jenis, yaitu wadiyah atau yang biasa kita sebut itu titipan,
dan mudharabah itu bagi hasil. Secara teori, pengklarifikasian penghimpunan dana di bank syariah itu didasarkan pada penghimpunan berdasarkan wadiyah dan penghimpunan berdasarkan mudharabah. Tabungan. Tabungan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sama halnya dengan giro, mekanisme tabungan yang dibenarkan oleh Dewan Syariah Nasional bagi bank syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiyah. Tabungan mudharabah harus mengikuti ketentuan mudharabah yang ditetapkan Dewan Syariah Nasional. Sedangkan tabungan wadiyah harus mengikuti ketentuan wadiyah yang difatwakan Dewan Syariah Nasional. Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, sebagian besar bank syariah itu menggunakan skema tabungan mudharabah. Jadi rata-rata di Bank Indonesia itu biasanya makanya skema tabungan mudharabah. Nah, di sini saya akan bahas lebih detail tentang akuntansi tabungan mudharabah terlebih dahulu. Kemudian akan saya lanjutkan pembahasan tentang tabungan wadiyah. Nah, akuntansi tabungan mudharabah. Akuntansi untuk tabungan mudharabah dan penghimpunan dana bentuk lainnya yang menggunakan akad mudharabah pada dasarnya itu mengacu pada pernyataan standar akuntansi keuangan 105 tentang akuntansi mudharabah, khususnya yang terkait dengan akuntansi untuk pengelola dana. Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan 105, itu dinyatakan bahwa dana yang diterima oleh pihak dana atau nasabah yang menabung itu dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer ini itu diukur sebesar nilai tercatatnya. Nah, transaksi penambahan tabungan mudharabah. Sebelum saya ke kasus 6.1 ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang transaksi penambahan tabungan mudharabah. Nah, beberapa transaksi terkait tabungan mudharabah ini dapat mengakibatkan bertambahnya saldo tabungan mudharabah. Transaksi tersebut ini antara lain ada setoran tunai nasabah, terus transfer dari kantor cabang lain ke rekening nasabah, lalu transfer dari bank lain ke rekening nasabah, dan penerimaan bagi hasil mudharabah ke rekening nasabah. Nah, di sini ada ilustrasi transaksi yang mengakibatkan bertambahnya rekening tabungan mudharabah nasabah. Pada kasus 6.1, transaksi penambahan saldo rekening tabungan mudharabah. Di sini ada pada tanggal 2 Juni, kita permisalkan 2021, Bank Murni Syariah atau BMS cabang Yogyakarta menerima setoran tunai pembukaan tabungan mudharabah atas nama Ursila sebesar Rp3.500.000. Pada tanggal 8 Juni 2021, Ursila menerima transfer dari nasabah Bank Murni Syariah cabang Solo itu sebesar Rp500.000. Pada tanggal 17 Juni 2021, Ursila menerima kiriman dari
kiriman dari nasabah Bank Peduli Syariah sebesar Rp1.500.000. Dan pada tanggal 31 Juni 2021, Ursila menerima bagi hasil tabungan mudharabah dari Bank Murni Syariah sebesar Rp20.000. Nah, di sini ada jurnal untuk transaksi di atas untuk transaksi yang sebelumnya ini. Nah, untuk transaksi ini di sini ada jurnalnya. Biasanya jurnal ini bakal ditulis di bank gitu ya. Nah, di jurnal ini kan ada tanggal, terus ada rekening, ada debit, terus ada kredit. Nah, pada tanggal 2 Juni 2021 di debit ada kas sebesar Rp3.500.000. Terus di kreditnya ada tabungan mudharabah dari Ursila juga sebesar Rp3.500.000. Jadi di debit sama kredit ini itu harus balance, nggak boleh beda. Terus pada yang kedua ada tanggal 8 Juni 2021 di debit ini yang Rp500.000 ini ada rekening dari cabang Solo sebesar Rp500.000. Sedangkan di kredit ada tabungan mudharabah dari Ursila juga sebesar Rp500.000. Pada tanggal 17 Juni 2021 di debit ada giro pada Bank Indonesia sebesar Rp1.500.000 dan pada kredit ada tabungan mudharabah Ursila juga sebesar Rp1.500.000. Nah, pada tanggal 31 Juni 2021 di debit ada hak pihak ketiga atas bagi hasil terus sebesar Rp20.000 dan di kredit ada tabungan mudharabah Ursila sebesar Rp20.000. Nah, itu jurnal tadi itu kita ambil dari kasus transaksi kasus 6.1 ini. Kan jadi di 2 Juni 2021 itu kan Bank Syariah Murni Syariah ini cabang Yogyakarta itu menerima setoran tunai pembukaan tabungan mudharabah atas nama Ursila. Jadi di debitnya ada penambahan kas sebesar Rp3.500.000 karena dari cabang Yogyakarta ini menerima setoran. Nah, terus di kreditnya ada tabungan mudharabah Ursila ini berkurang Rp3.500.000 karena Ursila ini menyetor tunai sebesar Rp3.500.000. Terus pada tanggal 8 Juni 2020 kan Ursila ini menerima transfer dari nasabah dari cabang Solo sebesar Rp500.000. Nah, di debitnya itu ada penambahan rekening cabang Solo itu sebesar Rp500.000 dan di tabungannya Ursila itu berkurang sebesar Rp500.000. Pada tanggal 17 Juni itu kan Ursila menerima kiriman dari nasabah Bank Peduli, berarti dia ada pemasukan ya, berarti sebesar Rp1.500.000. Nah, kan di debitnya kan giro pada Bank Indonesia itu Rp1.500.000. Nah, di kreditnya tabungan mudharabah itu berkurang Rp1.500.000. Pada tanggal 31, Ursila menerima bagi hasil tabungan mudharabah dari Bank Murni Syariah sebesar Rp20.000. Nah, jadi di debitnya itu hak pihak ketiga atas bagi hasil
sebesar 20.000 dan kreditnya ini berkurang, tabungannya Ursila ini sebesar 20.000. Jadi ini kan transaksi penambahan tabungan mudharabah. Jadi dari kreditnya ini bertambah, di debitnya ini berkurang. Terbalik. Kita lanjut. Sebelumnya ini kan untuk transaksi yang bersifat transfer antar kantor, ini dalam praktik perbankan ini biasanya digunakan rekening sementara dengan nama rekening antar kantor. Nah, itu biasanya kita sebut itu RAK, rekening antar kantor. Seperti yang dapat dilihat pada jurnal, pada jurnal transaksi tanggal 8 Juni itu untuk transaksi yang transaksi antar bank. Biasanya ini diselesaikan dalam mekanisme yang difasilitasi oleh Bank Indonesia. Atau pihak yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Mekanisme ini biasanya itu disebut dengan clearing. Pada bank transaksi clearing, semua penerimaan atau pembayaran pada bank lain itu dilakukan melalui rekening giro pada Bank Indonesia seperti yang terlihat pada jurnal transaksi tanggal 17. Nah, clearing di sini bakal saya jelasin sedikit. Clearing itu istilah dalam dunia perbankan dan keuangan itu yang merujuk ke sebuah aktivitas yang berjalan sejak terjadinya kesepakatan untuk suatu metode untuk suatu transaksi hingga selesainya pelaksanaan kesepakatan tersebut. Jadi kayak metode transfer uang yang dapat dipilih oleh setiap nasabah yang ingin memindahkan uangnya ke rekening lain, baik rekening pribadi atau rekening orang lain. Nah, kita lanjut. Transaksi pengurangan tabungan mudharabah. Sebelum lanjut ke kasus 6.2, di sini saya akan cerita sedikit. Beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan berkurangnya saldo itu saldo tabungan mudharabah ini karena penarikan tunai oleh nasabah, karena transfer ke rekening lain pada bank yang sama, terus transfer pada nasabah bank lain, serta penarikan biaya administrasi tabungan, pajak, dan lainnya oleh bank. Nah, di sini ada ilustrasi transaksi yang mengakibatkan berkurangnya saldo rekening tabungan mudharabah nasabah. Kasus 6.2, transaksi pengurangan saldo rekening tabungan mudharabah. Di sini ada contohnya, pada tanggal 7 Juni 2021, Ursila, nasabah Bank Murni Syariah, cabang Yogyakarta, menarik tunai tabungan mudharabah sebesar Rp1.500.000. Pada tanggal 11 Juni 2021, Ursila mentransfer sebesar Rp500.000 dari rekeningnya ke rekening tabungan nasabah Bank Murni Syariah cabang Solo. Lalu pada tanggal 14 Juni 2021, Ursila mentransfer sebesar Rp250.000 dari rekeningnya ke rekening giro nasabah Bank Syariah Muhammadiyah atau kita biasa sebut itu BSM. Pada tanggal 31 Juni 2021 ada potongan tabungan mudharabah Ursila
untuk administrasi tabungan sebesar Rp2.000 dan pajak sebesar Rp4.000, di mana 20% dari bagi hasil yang diterima itu sebesar Rp20.000 pada transaksi kasus 6.1 yang sebelumnya. Nah, di sini ada jurnal untuk transaksi yang ini ya. Di jurnalnya pada tanggal 7 Juni 2021 di debit berkurang tabungan mudharabah Ursila sebesar Rp1.500.000 dan di kredit kasnya bertambah menjadi Rp1.500.000. Pada tanggal 11 Juni 2021 di debit tabungan mudharabah Ursila berkurang Rp500.000 dan di kredit RAK cabang Solo itu bertambah Rp500.000. Pada tanggal 14 Juni 2021 di debit tabungan mudharabah Ursila berkurang sebesar Rp250.000 dan di kredit bertambah giro pada Bank Indonesia sebesar Rp250.000. Pada tanggal 31 Juni 2021, di debit tabungan mudharabah Ursila berkurang sebesar Rp2.000. Maaf, ini yang sampingnya di debit tabungan mudharabah Ursila pada tanggal 31 ada kesalahan. Di kreditnya seharusnya nggak ada, hanya di debitnya. Nah, lanjut ke pendapatan administrasi tabungan mudharabah Ursila ini di kredit. Nah, seharusnya di kredit ini bertambah Rp2.000. Nah, terus lalu di debit di masih tanggal yang sama, 31 Juni 2021, tabungan mudharabah Ursila kembali berkurang sebesar Rp4.000 dan di kredit titipan kas negara pajak tabungan itu bertambah sebesar Rp4.000. Nah, jadi pajak PPh itu kan ada pasal 4 atas bunga atau pendapatan yang dapat disamakan dengan itu atau bagi hasil atau bonus dalam transaksi perbankan syariah itu sebesar 20% dan ini dimasukkan dalam rekening titipan kas negara. Makanya tadi di jurnal tanggal 31 Juni 2021 ini di bagian kreditnya ini kan ada titipan kas negara. Nah, karena itu kan dari sebesar 20% itu dari bagi hasil atau bonus dalam transaksi perbankan syariah ini bakal dimasukin ke rekening titipan kas negara. Kita lanjut ke akuntansi tabungan wadiah. Akuntansi tabungan wadiah ini pada prinsipnya sama dengan akuntansi tabungan mudharabah. Perbedaan akuntansi tabungan wadiah dengan tabungan mudharabah itu ada dalam hal insentif yang diterima oleh nasabah. Berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia 2013, tahun 2013, tabungan wadiah diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh pemilik rekening. Setoran tabungan wadiah yang diterima secara tunai ini diakui pada saat uang diterima. Jadi pada saat uang belum diterima, ini setoran tabungan dalam wadiah ini belum diterima kalau uangnya belum diterima. Nah, jadi setoran tabungan wadiah melalui clearing diakui setelah efektifnya diterima. Insentif yang diberikan kepada nasabah tabungan mudharabah disebut dengan hak pihak ketiga atas bagi hasil
yang dihitung dalam presentasi tertentu yang harus dibayar oleh bank secara periodik sesuai dengan tingkat keuntungan bank syariah. Adapun nasabah tabungan wadia ini menerima insentif dalam bentuk bonus wadia yang bersifat sukarela, jadi tidak disyaratkan dibayar di muka gitu. Nah, berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia tahun 2013, pemberian bonus atas simpanan kepada nasabah ini diakui sebagai beban pada saat terjadinya hal tersebut. Jadi bakal diakui sebagai beban. Jadi kalau tulis di jurnalnya itu bakal dicatat sebagai beban. Nah, berdasarkan ilustrasi jurnal pada Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia tahun 2013, transaksi pembayaran pajak terhadap bonus wadia itu langsung mengurangi tabungan wadia. Nah, jadi di debit ini kan ada misalnya bonus tabungan wadia, lalu di kredit ada tabungan wadia, di kredit lagi ada kewajiban pajak penghasilan. Akan tetapi dalam praktiknya ini bank itu cenderung menunjukkan jumlah total bonus yang diberikan dalam buku tabungan. Jadi misalnya itu pada tanggal 5 Maret misalnya ini. Misalnya pada tanggal 5 Maret 2021, Haniah, nasabah tabungan wadia Bank Peduli Syariah atau BPS ini menerima bonus wadia sebesar Rp20.000 dan dipotong pajak yaitu sebesar Rp4.000. Maka jurnalnya sebagai berikut. Jadi jurnalnya ini kan pada tanggal 5 Maret 2021 di debit ada beban bonus tabungan wadia sebesar Rp20.000, di kredit ada tabungan wadia Haniah sebesar Rp20.000, lalu di debit lagi ada tabungan wadia sebesar Rp4.000 dan di kredit ada titipan kas negara pajak tabungan sebesar Rp4.000. Giro. Kita bakal lanjut pembahasan mengenai giro. Sini akan saya jelaskan sedikit. Giro ini adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Dapat menggunakan cek, biljet, giro, terus sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Nah, dalam perbankan syariah, mekanisme giro yang dibenarkan ini ada 2 jenis. Yang ada di PPT ini ada giro wadia. Jadi dalam perbankan syariah ini ada mekanisme giro yang dibenarkan kan ada 2 jenis ya, ada giro wadia dan mudorobah. Nah, dengan demikian ini dikenal dengan istilah giro wadia dan mudorobah dalam praktik perbankan. Skema yang umumnya digunakan adalah itu giro wadia. Nah, di sini saya akan jelaskan satu persatu. Giro wadia yang pertama. Giro wadia adalah giro yang harus mengikuti fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional, tentang wadia. Akad wadia ini adalah akad penitipan dana dengan ketentuan penitip dana itu mengizinkan kepada bank untuk memanfaatkan dana yang dititipkan tersebut dan bank wajib mengembalikan apabila sewaktu-waktu penitip mengambil dana tersebut. Jadi gini, selama dana tersebut ada di bank, jadi pemiliknya belum mengambil, jadi bank boleh nih memberikan dana yang dititipkan tersebut untuk hal apapun asal pada saat si penitip ini ingin mengambil, dana tersebut itu harus ada. Nah, dalam transaksi giro wadia ini, nasabah itu bertindak sebagai penitip dana atau kita bisa sebut itu mudi, dan bank ini bertindak sebagai penerima dana titipan atau muda.
bank ini berkewajiban menjaga dana titipan dan bertanggung jawab atas pengembaliannya bila sewaktu-waktu ditarik oleh nasabah pemilik dana titipan. Keuntungan atas pengelolaan dana titipan tersebut ini menjadi milik bank, karena pada hakikatnya ini Wadia adalah core pada prinsipnya tidak ada bonus yang diberikan oleh bank kepada pemilik dana Wadia. Namun, bank syariah ini diperbolehkan memberikan bonus kerela kepada pemilik dana Wadia dengan syarat tidak diperjanjikan di muka atau nggak dijanjiin di awal. Nah, di sini ada transaksi penambahan rekening giro Wadia. Maaf sebentar. Rekening giro Wadia itu dapat bertambah melalui transaksi penyetoran tunai, transfer, dan tabungan dari tabungan maupun giro cabang lain dari bank yang sama. Nah, penerimaan cek dari nasabah bank lain yang diuangkan oleh nasabah suatu bank dan penerimaan bonus giro Wadia dari bank syariah. Nah, di sini ada ilustrasi transaksi yang mengakibatkan bertambahnya saldo rekening giro Wadiah nasabah. Dari kasus 6.3, transaksi penambahan saldo rekening giro Wadiah pada tanggal 1 Maret 2021, tahunnya ini kita permisalkan aja. Pada tanggal 1 Maret 2021, Bank Murni Syariah Cabang Yogyakarta menerima setoran tunai pembukaan giro atas nama Thorik sebesar Rp35 juta. Pada tanggal 5 Maret 2021, Thorik menerima transfer dari Bank Murni Syariah Cabang Solo sebesar Rp5 juta. Pada tanggal 10 Maret 2021, Thorik menerima bilet giro dari nasabah Bank Peduli Syariah yang pernah membeli sesuatu dari Thorik sebesar seharga Rp15 juta. Bilet giro tersebut ini dicairkan oleh Thorik untuk dimasukkan ke rekening giro Wadiah Thorik di Bank Murni Syariah. Nah, pada tanggal 31 Maret 2021, Thorik menerima bonus giro Wadiah dari Bank Murni Syariah sebesar Rp50.000. Nah, kita langsung ke jurnalnya. Pada tanggal 1 Maret, pada tanggal 1 Maret 2021, di debit kasnya berkurang sebesar Rp35 juta dan di kreditnya itu bertambah giro Wadiah Thorik bertambah sebesar Rp35 juta. Pada tanggal 5 Maret 2021, di debit RAK Cabang Solo berkurang sebesar Rp5 juta karena tadi kan RAK Cabang Solo ini itu mentransfer ke Thorik sebesar Rp5 juta. Nah, jadi kan di sini Thorik menerima transfer. Jadi berarti Bank Murni Syariah dari cabang Solo ini mentransfer 5 juta ke Thorik. Jadinya di jurnalnya RAK cabang Solo ini berkurang Rp5 juta. Lalu di kreditnya giro Wadiah Thorik bertambah Rp5 juta. Nah, karena Thorik ini menerima transfer dari Bank Murni Syariah Cabang Solo sebesar Rp5 juta. Pada tanggal 10 Maret 2021, di debit giro pada Bank Indonesia berkurang sebesar Rp15 juta dan di kredit giro Wadiah Thorik ini bertambah Rp15 juta. Kenapa? Karena balik lagi kan jadi
Jadi Thorik ini kan menerima bilet giro dari nasabah Bank Peduli Syariah yang pernah membeli sesuatu dari Thorik sebesar 15 juta rupiah. Nah, jadi bilet giro itu dicairkan sama Thorik untuk dimasukkan ke rekening Giro Wadiah Thorik. Jadinya itu dari dari bilet tersebut Bank Indonesia ini kan jadinya harus memberikan sebesar 15 juta rupiah untuk bisa dicairkan di Bank Murni Syariah oleh Thorik. Oleh karena itu, di jurnalnya, di debitnya giro pada Bank Indonesia berkurang. Dan kreditnya di Giro Wadiah Thorik ini bertambah. Kita lanjut pada tanggal 31 Maret 2021, di debitnya beban bonus Giro Wadiah ini berkurang sebesar Rp50.000 dan di Giro Wadiah Thorik di kredit bertambah Rp50.000. Kenapa? Karena Thorik kan menerima bonus Giro Wadiah. Kalau Thorik menerima, berarti banknya harus mengeluarkan dari Bank Murni Syariah ini harus mengeluarkan sebesar Rp50.000 agar Thorik ini menerima bonus Giro Wadiah. Makanya di jurnalnya itu beban bonus Giro Wadiah ini berkurang dan Giro Wadiah Thorik bertambah. Untuk transaksi yang bersifat transfer antar kantor atau yang tadi RAK itu dalam praktik perbankan bisa digunakan rekening sementara dengan nama RAK. Kita singkat gitu ya. Jadi seperti dapat dilihat pada jurnal pada transaksi tanggal 5 Maret itu kan ada transaksi yang melibatkan transaksi antar bank yang berbeda, itu biasanya diselesaikan dalam mekanisme yang difasilitasi oleh Bank Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Kebetulan di jurnal ini itu Bank Indonesia langsung. Karena kan di tanggal 10 ininya Bank Indonesia. Kita lanjut ke transaksi pengurangan Giro Wadiah. Beberapa transaksi yang mengakibatkan terjadinya pengurangan saldo Giro Wadiah itu adalah penarikan cek oleh nasabah Giro Wadiah untuk ditukar secara tunai. Lalu ada penarikan bilet giro untuk ditransfer ke cabang lain yang sama atau ke nasabah bank lain, serta potongan administrasi dan pajak tabungan. Nah, di sini ada ilustrasi transaksi yang mengakibatkan berkurangnya rekening Giro Wadiah nasabah. Pada kasus 6.4, di transaksi pengurangan saldo rekening Giro Wadiah, pada tanggal 3 Maret 2021, Thorik ini menggunakan cek untuk mencairkan dana rekening Giro Wadiahnya di Bank Murni Syariah secara tunai sebesar Rp12.000. Lalu pada tanggal 7 Maret 2021, Thorik menggunakan bilet giro untuk mentransfer sejumlah dana ke nasabah Giro Wadiah Bank Murni Syariah cabang Jakarta sebesar Rp5.000.000. Pada tanggal 12 Maret 2021, Thorik menggunakan bilet giro untuk pembelian sebuah mesin kepada nasabah giro bank lain sebesar Rp10 juta. Yang terakhir, pada tanggal 31 Maret 2021, ini dipotong Giro Wadiah Thorik untuk administrasi Giro Wadiah sebesar Rp15.000 dan untuk pajak ini sebesar Rp10.000, di mana 20% dari bonus Giro Wadiah yang diterima sebesar itu kan Rp50.000 seperti yang sudah dicatat pada kasus 6.3 sebelumnya. Kita lanjut ke jurnalnya. Nah, jurnalnya
pada tanggal 3 Maret 2021 di debitnya giro Wadiah Thorik berkurang 12 juta rupiah dan di kreditnya kasnya itu bertambah sebesar 12 juta rupiah. Kenapa? Karena pada tanggal 3 Maret ini Thorik menggunakan cek untuk mencairkan dana di rekening giro wadiahnya di Bank Murni Syariah secara tunai. Jadi ada pengurangan di tabungan giro wadiahnya Thorik karena dia mencairkan dananya di Bank Murni Syariah. Ada pengurangan di giro wadiahnya Thorik sebesar 12 juta rupiah dan di kasnya itu di kas bank ini kan bertambah sebesar 12 juta rupiah. Lalu pada tanggal 7 Maret 2021 di debitnya giro wadiah Thorik ini berkurang sebesar 5 juta rupiah dan di kredit RAK cabang Solo ini bertambah sebesar 5 juta rupiah. Kenapa? Nah, karena Thorik menggunakan bilet giro untuk mentransfer sejumlah dana. Nah, jadi Thorik ini mentransfer dananya ke nasabah giro di Giro Wadiah Bank Murni Syariah dari cabang Jakarta sebesar 5 juta. Jadinya di giro wadiahnya Thorik. Nah, di giro wadiahnya Thorik pastinya berkurang sedangkan di rekening cabang Solonya bertambah. RAK cabang Solonya bertambah. Lalu di jurnal pada tanggal 12 Maret 2021 di debitnya giro wadiah Thorik ini mengalami pengurangan sebesar 10 juta rupiah dan di kreditnya giro pada Bank Indonesia ini bertambah 10 juta rupiah. Kenapa? Karena kita lihat lagi ke soalnya. Nah, Thorik ini menggunakan pada tanggal 12 Maret itu kan Thorik menggunakan bilet giro untuk pembelian sebuah mesin. Nah, jadi Thorik membeli sebuah mesin dan dia melakukan pembayaran menggunakan bilet giro sebesar 10 juta rupiah. Kita lanjut ke jurnal tanggal 31 Maret 2021. Di debitnya, giro wadiah Thorik mengalami pengurangan sebesar 15.000 rupiah. Di kredit, ada pendapatan administrasi giro wadiah ini bertambah sebesar 15.000 rupiah. Lalu di debit, giro wadiah Thorik kembali mengalami pengurangan sebesar 10.000 rupiah, lalu di kredit titipan kas negara pajak giro ini bertambah 10.000 rupiah. Kita lanjut ke giro mudharabah. Giro mudharabah ini merupakan instrumen penghimpunan dana melalui produk giro yang menggunakan akad mudharabah. Pastinya dong karena namanya giro mudharabah. Nah, jadi giro mudharabah ini harus mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional tentang mudharabah. Akad mudharabah ini adalah akad yang digunakan dalam perjanjian antara pihak penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu. Maaf, sebelum. Jadi dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Akuntansi giro mudharabah ini pada prinsipnya itu sama dengan akuntansi giro wadiah. Pembeda antara akuntansi giro mudharabah dengan giro wadiah yang sudah dibahas itu kan sebelumnya adalah dalam hal insentif yang diterima oleh nasabah. Jadi dalam giro wadiah, insentif yang diterima adalah bonus. Bonus giro wadiah yang bersifat sukarela dan tidak disyaratkan di muka atau di awal. Namun ada insentif yang diterima nasabah giro mudharabah itu adalah bagi hasil. Jadi ada pembagian dalam presentasi tertentu yang harus dibayar oleh bank secara periodik sesuai dengan tingkat keuntungan bank syariah.
Nah, jadi sebagai contohnya, nah ini ada jurnalnya, itu sebagai contoh. Pada tanggal 5 Maret 2021, Hania, nasabah Giro Mudorobah Bank Peduli Syariah, menerima imbalan bagi hasil atas rekening gironya sebesar Rp45.000. Jadi dengan demikian, jurnalnya kan jadi pada tanggal 5 Maret 2021, di debitnya hak pihak ketiga atas bagi hasil ada Rp45.000, di kredit Giro Mudorobah Hania ini ada Rp45.000. Maaf. Jadi di Giro Mudorobahnya Hania ini berkurang ya. Berkurang Rp45.000 dan hak pihak ketiga atas bagi hasil ini bertambah sebesar Rp45.000. Lalu lanjut ke debit Giro Mudorobahannya bertambah Rp9.000, lalu di kreditnya berkurang. Dari titipan kas negaranya berkurang Rp9.000. Kita lanjut ke deposito mudorobah. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, deposito adalah investasi. Maaf ya, sebelum kita lanjut ke 6.5, saya mau jelaskan sedikit tentang deposito mudorobah. Jadi tadi deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudorobah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank atau unit usaha syariah. Jadi sebelumnya itu pasti ada perjanjian di mana antara nasabah dan bank. Jadi nasabah ini nggak boleh sewaktu-waktu dia tiba-tiba ngambil dananya tanpa kesepakatan tanggalan awal gitu. Jadi harus sesuai tanggal yang disepakati antara nasabah dan bank agar bisa si penitip ini mengambil dananya lagi kembali. Jadi di mana? Nah, jadi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 3 Tahun 2000 ini menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Nah, dalam transaksinya, deposito mudharabah, nasabah ini bertindak sebagai pemilik dana atau kita sebut itu sahibul mal, dan bank ini bertindak sebagai pengelola dana atau mudorib. Nah, dalam kapasitasnya ini sebagai mudorib, bank ini sebagai mudorib atau pengelola dana, dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk bermudorobah dengan pihak lain. Lalu modal yang didepositokan oleh nasabah itu harus dinyatakan dalam bentuk tunai, bukan piutang jatuhnya ya. Jadi harus nasabah ini ngasihnya uang tunai.
Nah, kita lanjut. Pada tanggal 1 September 2021, di debitnya ada kas sebesar 5 juta rupiah, di kredit deposito mudharabah Bunda Doli sebesar 5 juta rupiah. Pada tanggal 30 September 2021, dana pihak ketiga atas bagi hasil di deposito mudharabah ada sebesar 15 juta rupiah, lalu di kredit bagi hasil itu belum dibagikan depositonya. Jadi sebesar 15 juta rupiah. Lalu pada tanggal 4 September 2021, di debit ada bagi hasil belum dibagikan atau deposito sebesar Rp40.000, lalu di kredit ada tabungan mudharabah Bunda Doli sebesar Rp32.000, di kredit lagi ada titipan kas negara pajak deposito sebesar Rp8.000. Pada tanggal 5 September 2021, di depositonya, deposito mudharabah Bunda Doli ini ada sebesar 5 juta rupiah, lalu di kreditnya ada kas sebesar 5 juta rupiah. Jadi hak pihak ketiga atas bagi hasil ini dicadangkan sebagai beban yang masih harus dibayar setiap bulan. Besar pencadangan ini mempunyai dua alternatif. Yang pertama itu dicadangkan sebesar total bagi hasil yang akan dibayarkan selama 1 bulan penuh pada bulan jatuh tempo. Yang kedua, dicadangkan sebesar porsi bagi hasil yang hanya menjadi beban pada akhir bulan pencatatan. Kemudian saat pembayaran bagi hasil ini pada saat jatuh tempo, mengakui adanya tambahan hak pihak ketiga atau biaya bagi hasil. Lalu terdapat sedikit perbedaan dalam mekanisme penyaluran bagi hasil tabungan dengan bagi hasil deposito. Jadi pada tabungan itu, bank memasukkan semua bagi hasil untuk tabungan terlebih dahulu sebelum memotong pajak PPh yang ada pada pasal 4 agar nasabah ini dapat melihat besar masing-masing bagi hasil dan pajak. Adapun bagi hasil deposito itu yang disalurkan kepada nasabah bersifat neto atau karena sudah dipotong langsung. Nah, kita lanjut ke penyajian transaksi penghimpunan dana. Penyajian akun yang berkaitan dengan transaksi penghimpunan dana itu didasarkan pada akad yang digunakan berdasarkan PA-PSI. Jadi terdapat beberapa akun yang berkaitan dengan penghimpunan dana dengan akad mudharabah yang disajikan. Nah, ada sebagai berikut. Yang pertama, ada dana mudharabah. Ini disajikan sebagai dana syirkah temporer dengan memisahkan antara dana mudharabah yang berasal dari bank dan yang berasal dari bukan bank. Yang kedua, ada bagi hasil dana mudharabah yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo, tetapi belum diserahkan kepada nasabah, disajikan dalam pos kewajiban segera. Lalu yang terakhir, ada bagi hasil dana mudharabah yang sudah diperhitungkan pada akhir periode tetapi belum jatuh tempo, disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan. Nah, untuk penghimpunan dengan skema Wadiyah dalam PA-PSI tahun 2013 ini menyatakan bahwa saldo simpanan Wadiyah itu disajikan sebesar jumlah nominalnya untuk masing-masing bentuk simpanan. Nah, kita lanjut ke pengungkapan transaksi penghimpunan dana. Berdasarkan PA-PSI tahun 2013, untuk dana yang dihimpun dengan skema mudharabah itu harus mengungkapkan antara lain yang pertama ada isi kesepakatan utama akad mudharabah itu berupa porsi dana dan pembagian hasil usaha. Yang kedua ada rincian dana mudharabah yang diterima berdasarkan yang pertama ada jenis mudharabah atau mudharabah mutlaqah dan mudharabah
muqayyadah. Yang kedua ada pemilik dana mudharabah atau bank dan bukan bank. Yang ketiga ada jenis mata uang dana mudharabah atau rupiah dan valuta asing. Nah, masih di pengungkapan transaksi penghimpunan dana, itu yang ketiga ada rincian dana mudharabah yang disalurkan berdasarkan yang pertama ada sumber dana mudharabah yang berasal dari mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Yang kedua ada penerima dana mudharabah, bank dan bukan bank syariah. Yang ketiga ada jenis mata uang yang digunakan rupiah dan valuta asing. Yang keempat, ada pihak-pihak yang berelasi baik nasabah atau pemilik dana, yaitu sohibul mal, atau nasabah penerima penyaluran dana mudharabah. Yang kelima, ada jumlah simpanan yang diblokir untuk tujuan tertentu, antara lain itu sebagai jaminan pembiayaan atau transaksi perbankan syariah lainnya. Nah, untuk penghimpunan dengan skema Wadiyah pada PAPSI tahun 2013 ini menyebutkan hal-hal yang harus diungkapkan. Antara lain yang pertama itu rincian simpanan ini mengenai yang pertama jumlah dan jenis simpanan termasuk pihak berelasi. Yang kedua, jumlah simpanan yang diblokir untuk tujuan tertentu. Dan yang terakhir ada pemberian fasilitas istimewa kepada penyimpan. Nah, cukup sekian dari saya. Sebelumnya saya akan sedikit mengulang kembali apa yang tadi sempat kita bahas. Yang pertama ada akuntansi penghimpunan dana, lalu ada ketentuan syariah, kemudian ada tabungan. Jadi ada tabungan mudharabah sama wadiyah, ada dua. Di tabungan mudharabah ada transaksi penambahan tabungan sama ada transaksi pengurangan tabungan wadiyah mudharabah. Kita sempat bahas-bahas jurnal-jurnalnya juga, contoh-contoh jurnal, contoh-contoh kasusnya, dan kita bikin jurnalnya. Lalu ada akuntansi tabungan wadiyah, lalu ada giro. Di giro ada giro wadiyah sama giro mudharabah. Di giro wadiyah kita tadi sempat bahas transaksi penambahan rekening di giro wadiyah sama transaksi pengurangan rekening di giro wadiyah. Kita juga sempat membahas contoh kasus dan jurnalnya. Di giro mudharabah juga tadi kita sempat membahas banyak. Lalu ada deposito mudharabah. Tadi kita juga membahas kasus deposito mudharabah. Terus kita bahas jurnal-jurnalnya. Kemudian kita membahas mengenai penyajian transaksi penghimpunan dana. Yang dimana ada beberapa akun yang berkaitan di penghimpunan dana tadi, yang udah kita sebutkan ada 3. Lalu ada pengungkapan transaksi penghimpunan dana, di mana yang tadi sempat kita bahas berdasarkan PAPSI, jadi untuk dana yang dihimpun ini dengan skema mudharabah itu harus mengungkapkan beberapa hal. Tadi ada 5 hal yang harus kita ungkapkan. Kemudian untuk menghimpun yang terakhir itu yang kita bahas, ada untuk menghimpun dengan skema wadiyah itu menyebutkan beberapa hal.
yang harus diungkapkan. Tadi ada 2. Dah. Sebelumnya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.